Jika kita beranjak pada salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, yakni Penajam Pasir Utara, IKN atau Ibu Kota Nusantara sedang gencar-gencarnya dibangun di sana. Bahkan, digadang-gadang menjadi mega proyek Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Dengan visinya yaitu membangun kota net zero emission untuk menuju masa depan rendah emisi dan tahan iklim. Proyek IKN ini akan menjadi kota yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Pada 5 tahun silam, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD serta DPRD RI. Dalam pidatonya, beliau meminta izin atas usulannya agar memindahkan ibu kota baru yang semula di Jakarta dipindah ke Penajam Pasir Utara. Pada rencana awalnya, proyek IKN ini akan dibagi dalam beberapa tahap, dan saat ini masih pada tahap pertama, yakni pembangunan Istana Kepresidenan, Gedung MPR, DPR RI, dan lain-lain. Bangsa dan setanah air yang saya banggakan. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Atas usulannya ini pun menuai pro dan kontra. Alih-alih ingin menyelesaikan solusi, tetapi persoalan di Jakarta pun belum teratasi. Namun apakah IKN ini akan berdampak besar bagi kemajuan bangsa Indonesia? Untuk menunjang pembangunan IKN, pemerintah telah membangun beberapa infrastruktur seperti Tol Balikpapan Samarinda, Jembatan Pulau Balang, Bendungan Sepaku Semoy, serta Persemaian Mentawir. Yang pertama adalah Tol Balikpapan Samarinda, yang mana tol ini merupakan tol pertama yang ada di Kalimantan. Dengan adanya jalan tol ini, membawa pengaruh positif bagi masyarakat. Yang pertama, mempermudah barang-barang dari luar daerah masuk ke wilayah Kalimantan. Kedua, mempercepat akses transportasi masyarakat. Dari yang sebelumnya di jalur lama memakan waktu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Sedangkan, melalui tol Balikpapan Samarinda ini, hanya 1,5 jam saja. Kedua yaitu Jembatan Pulau Balang. Secara umum jembatan ini menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jembatan ini nantinya akan menjadi penghubung utama menuju IKN langsung. Sehingga jembatan ini akan menjadi pusat pergerakan melalui jalur darat yang tentunya akan mempercepat akses menuju IKN. Yang selanjutnya ada Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan ini dibangun bukan tanpa alasan, melainkan memberikan beberapa manfaat bagi warga sekitar.
Salah satunya yaitu mereduksi banjir dan air baku. Nantinya, masyarakat akan memperoleh air bersih dari bendungan Sepakusmoy ini. Lahan seluas 256.000 hektar itu dibangun melalui pendanaan yang berbeda. Di antaranya, 20% bersumber dari APBN untuk kawasan inti atau KIPP, dan sisanya sebesar 80% akan bersumber dari investor. Dengan kondisi tersebut, hadirnya investor ini akan diproyeksikan menyukseskan pembangunan IKN. Karena di samping memangkas biaya dari anggaran negara, juga ada beberapa manfaat lain seperti memperluas lapangan kerja di sana. Sehingga angka kesejahteraan masyarakat akan jauh lebih baik. Tetapi, akankah kenyataannya kelak akan seperti itu? Masyarakat bervariasi menanggapi beberapa hal ini. Sebagian ada yang menganggap bahwa ini merupakan batu loncatan bagi negara Indonesia karena banyaknya dampak positif yang diutarakan. Tetapi di sisi lain, tidak sedikit masyarakat mengeluh. Berbagai alasannya pun bermacam-macam. Ada yang takut bahwa dengan adanya IKN ini akan membuat mereka, yaitu warga lokal, akan tertinggalkan. Mengingat IKN nantinya akan menjadi kota modern, sedangkan mereka belum sampai pada titik tersebut. Sejak awal berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka sebetulnya punya hak atas HGU ini, Pak. Maka itu supaya tidak salah memang harus didetailkan. Yang paling penting adalah bagaimana pemindahan ibu kota negara itu melibatkan daripada penduduk lokalnya di sini, apakah itu di bidang pekerjaan dan tentunya yang lain-lain, seperti misalnya dia mempunyai alas hak, ya itu juga harus dipertimbangkan, tetapi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat adat angkat bicara dan menariknya berbanding terbalik dengan yang pemerintah utarakan sebelumnya. Orang aslinya tidak pernah kami diajak, diberitahu. Nah, kami selalu ditinggal. Adanya segala menteri datang sebagainya, apa kata orang, rame polisi jaga di Simpang 4 tadi, kami lihat aja kalau banyak tentara polisi di situ. Kami tahu juga tujuannya kalau mau meninjau tempat ibu kota, tapi kami tidak pernah diajak. Kami masyarakat hukum adat asli di sini, kami yang punya kampung yang mau diletakkan tempat ibu kota itu, kami tidak pernah diajak. Adalah kita bagaimana mereka itu bisa mendapatkan lapangan kerja. Lapangan kerja yang sekarang ini Mereka akan digeser? Kita belum tahu planning dari pemerintah pusat. Karena yang kami tahu, kalau mereka itu tidak masuk di wilayah HGU, maka dia tidak akan digeser, Mbak. Kami mengenal betul wilayah kami di sini. Yang saya rasa adalah dampaknya perekonomian yang meningkat, kesejahteraan masyarakat yang akan meningkat. Orang yang sakit di sini tidak lagi dikirim ke Balikpapan karena kami mempunyai fasilitas kesehatan yang kurang. Itu yang akan terjadi.
Apakah dampaknya yang lain? Dampak yang lain mungkin kalau dia punya tanah, tanahnya jadi mahal. Jadi dampak yang mana? Bicara ekonomi ya, sebenarnya berapa kali sejak puluhan tahun pemerintah memaksakan kebijakan-kebijakan terkait mengenai perkebunan sawit, kehutanan. Namun kita lihat bagaimana sisi kesejahteraan rakyat justru tidak beranjak dari jurang kemiskinan. Itu juga alasan yang selalu dipaksakan kepada kami yang ada di daerah. Kekhawatiran kami hak kami itu tanah kami. Yang penting pemerintah bisa memberikan jaminan, memberikan surat-surat legalitas secara kekuatan hukumnya yang sah. Kami tidak mampu bersaing dengan teman-teman kita atau orang-orang kita nanti yang datang dari Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya. Kalau biasanya kita ketemu preman itu betato. Ini premannya kan bedasi. Bukan orang mereka bukan nodong pakai parang, pakai senjata. Yang diperhatikan di daerah kami ini hanya perusahaan dan tran. Masyarakat adat? Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Ya selama ini apa buktinya? Enggak ada. Masa bodoh aja. Kayaknya di sini daerah kami ini tidak ada manusianya. Dia melihat kawasan ini tidak ubahnya apa yang terjadi dialami oleh rakyat Betawi di Jakarta. Dia akan terpinggirkan, dia tidak masuk dalam proses produksi dan hanya menjadi penonton saja di wilayah yang sebenarnya mereka dilahirkan.